Baik, untuk peristiwa hukumnya kan ini sekurang-kurangnya Juli 2024. Itu penyidikan dinaikkan itu penyelidikan. Dinaikkan penyidikan tanggal 23 September 2024. Nah, peristiwa hukum ini kan seorang tersangka inisial A ini kan mengakibatkan korban banyak sekali, minimal 30 sampai 50 menurut keterangan dari korban dan ayah korban. Nah, untuk upaya hukum saya nanti ada 4 pelapor yang BAP di Polres. Tentunya dalam hal ini harus ditangani serius. Tuh. Yang kedua, upaya-upaya hukum saya adalah pasalnya itu harus 418, 473 di Undang-Undang Perlindungan Anak. Di pasal 418 ini di KUHP yang baru dan KUHP yang baru di 473 karena kalaupun ini yang diterapkan oleh penyidik yang disampaikan oleh Pak Kapolres itu kan ancamannya 12 tahun. Padahal ada peristiwa hukum si tersangka ini keinginan dari tersangka ini ingin memasukkan alat kelaminnya ke mulut korban dan spermanya ini ditelan mas. Ini sudah masuk di pasal 473 di ayat 3 sebetulnya. Maka dari itu upaya hukum saya ya harus penerapan dua pasal dan ada dugaan eh, bahwa ada peristiwa hukum ini ada tersangka yang lain nanti di inisial K dan N nanti. Gimana lagi Mas? Ada pertanyaan Peran lagi Nas ini. tersangka lain itu seperti apa, Bang? Peran tersangka lain adalah dia melihat bahwa inisial tersangka ini melakukan perbuatannya, dia melihat sendiri dan ada saksi bahwa seorang tersangka ini melakukan perbuatan hal tersebut. Yang kedua, inisial N ini juga melihat dan korban juga dia sebetulnya di peristiwa hukum di BAP yang 5 ini. Dari 2024 itu kan ada 14 yang lapor, Mas. Cuma dicabut laporannya, nggak diterima karena membatalkan laporannya belum dimasukkan. Karena ada upaya-upaya hukum diberikan pekerjaan yang tujuh orang ini saat ini kan dipekerjakan. Walaupun dia itu sudah korban sebetulnya di pencabulan dan perkosaan. Nah, ini berkasnya ada 5, yang satu sakawal, yang menjadi ruang atau pintu masuk tersangka saat ini. Yang 4, upaya-upaya hukum saya ya harus dijalankan agar maksimal nanti. Jangan sampai tersangka ini bisa dijerat dengan hukuman di pasal 4 Undang-Undang KUHP yang baru di 418 Undang-Undang Perlindungan Anak, Mas. Oh enak dong dia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencabulan banyak orang hanya dihukum maksimal 12 tahun. Ya upaya-upaya hukum saya ya biar nanti biar pelapor semua dan ada yang lapor saya bertanggung jawab menyimpan identitasnya saya kawal dalam hal perkara ini kalau yang ada lapor mas itu. Lalu, Bang, terkait ada yang membantu untuk Kiai ini kabur dan akhirnya diamankan juga itu seperti apa, Bang ya? Apa Baik faktanya yang dan kenapa juga ikut diamankan? iya karena tangkap tangannya seorang untuk melarikan tersangka itu juga sudah ada ancamannya apalagi sudah ada uang 150 juta HP disita kan sudah eh, ada cacetan dong di situ. Ini masih dalam penyidikan ini, penyelidikan ini. Kalau ini 2 kali 24 jam kok terbukti ya tetap dia tersangka nanti. Ikut serta dalam dalam upaya-upaya melarikan tersangka. Itu di pasal ada itu, Mas. Ancamannya juga berat itu. Oke. Lalu mungkin ada mantan pekerja yang mengetahui kejadian di Ponpes Siti Kiai itu akhirnya menginapkan santriwatinya berganti-gantian setiap hari. Bang, apakah dia akan jadi saksi juga atau juga dia bahkan yang kena? Karena dia Iya, menyaksikan tapi tidak melapor.
Betul sekali. Yang inisial yang tadi itu nanti lapor ke depan, dia juga saksi nanti. Dan ada kesaksian yang hamil itu kan nanti bisa dibuktikan di apa? Di eh, di Polda nanti kalau lapor ke saya kan DNA nanti dicocokkan nanti. Harapan saya Oh, malah jadi gini, Mas. jadi yang Harapan saya di gini, yang ada inisial si si yang hamil ini bisa melaporkan lagi kuasanya hukum saya, kayak gitu, agar terang benderang perkara ini ke depan. Oke, berarti ntar juga ada penambahan pasal ya Bang terkait yang hamil ini Bang. Tapi kan ke polisi belum bisa membuktikan ini seperti apa nih Bang tanggapannya Bang? Gimana? Kembali lagi untuk pertanyaan. Kembali lagi Polisi pertanyaan, Bang. belum bisa polisi belum bisa membuktikan terkait santriwati yang diduga hamil. Yo, gini, Bang. Polisi tidak akan melanjutkan perkara itu karena belum ada laporan. Itu kan hanya narasi, narasi-narasi dari korban-korban kan. Nah, narasi itu biar ada pelaporan dong. Nah, syukur-syukur di kantor saya nanti, kantor saya itu Jalan Jalan Ahmad Yani nomor 38 nanti. Saya terima, saya kawal, akan saya simpan identitasnya sesuai dengan undang-undang nanti. Mudah-mudahan ada yang lapor lagi nih di Cak Ilu ini, ada temanku yang demo kemarin ini biar juga lapor di Cak Ulil ini di Pondok Pesantren, dia selaku aktivis ketua aliansi Pondok Pesantren di Pati yang demo kemarin ini, teman saya ini. Ada pertanyaan lagi, Oke, Mas? lalu berarti artinya akan ada penambahan itu ya, bisa lebih berat ya kalau emang pun akhirnya terbukti. Mungkin pembuktiannya seperti Ya, apa sih Mas karena untuk tes DNA mungkin? ya gini, setiap orang yang melakukan pencabulan di atas atau korbannya satu orang lebih, maka dihukum dengan ancaman pidana 12 tahun Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kekerasan Anak di 15 tahun. Dengan ancaman lebih dari satu, maka 1/3. Berkaitan dengan ada yang hamil, mudah-mudahan bisa lapor ke saya, kuasa hukum saya buktikan ke Polda untuk apa DNA. Nah, nanti pasal lagi Mas, dia peristiwa hukum yang lain, ada pasal yang lain yang harus diterapkan. Pokoknya si tersangka ini harus dijerat dengan hukuman yang berat, pokoknya kita gitu. Gitu ya Mas. Tapi Oke, saya mendorong Mas, Bang, ini terkait kolaborasi Abang dengan publikkan yang terakhir ini. Bang Saya Hotman mendorong seperti kepada apa Bang? ini perlu dicatat, perlu di YouTube yang besar. Saya mendorong kepada Ketua DPR RI, eh, Mbak Puan yang baik, yang saya hormati, dan teman saya juga di PDI. Saya di PDI juga mengharap kepada Mbak Puan, mudah-mudahan kasus perkara ini ke depan kalau dijerat dengan dengan ancaman hukuman 12, 12 tahun, 15 tahun, itu menjadi efek tidak jerah lagi. Kalaupun jerah lagi dihukum mati nanti. Itu nanti kita mendorong pada Ketua DPR, komisi-komisi yang bidangi, saya berharapkan kasus seperti ini jangan terulang lagi. Karena ini menyangkut asas-asas anak didik yang harus dilindungi, karena ini ke depan anak-anak tersebut ini menjadi dasar sebuah bangsa, landasan bangsa nanti. Jika anak sudah dinodai dengan peristiwa hukum seperti ini, oknumnya seperti ini, maka yang lain akan mengikuti nanti. Itu Mas, nanti saya sampaikan Mas. Dan kami menghormati upaya-upaya hukum Kapolres Pati untuk penegakan hukum yang saya pegang 3 bulan ini sudah baik, dan kita berkomunikasi dengan inten. Hari Senin saya dengan Cak Inu, Cak Ulin akan menghadap Pak Kapolres dan Pak Kasat ingin memasukkan pasal di 473 nanti. Akan diterima selaku saya kuasa hukum, dan korban menyampaikan kepada saya sesuai dengan KUHP, bisa itu Mas. Oke. Lalu untuk saksi yang dari Ambang mungkin akan diajukan kapan Bang? Apakah sudah selesai yang pertanyaan yang saya jawab Mas? Iya, udah selesai. Mungkin gimana Bang untuk
saksi yang abang upaya hukum itu bang, kelanjutannya itu kapan diperiksa bang? Untuk kemarin yang pencabutan saksi, itu nanti kita upaya hukum kita kawal agar saksi pencabutan itu tidak menjadi pembatalan hukum pidana. Karena ini bukan delik pengaduan dalam pidana umum. Itu. Yang terkait dengan saksi yang saya sampaikan, nanti jangan saya sampaikan, nanti biar diproses secara hukum dulu. Kan gitu, Mas. Oh, oke oke siap bang. Terakhir Secara bang untuk nasional, kolaborasi dengan secara nasional saya mendukung Mas selaku wartawan di Jakarta ingin saya sampaikan kepada Pak Presiden, kepada Pak Gibran, kepada Komisi 3 agar kasus seperti ini yang terulang lagi. Saya menghormati hukum karena negara ini negara hukum. Jika peristiwa-peristiwa hukum seperti ini dibiarkan dengan tidak ditegas dengan aturan hukum yang ada, karena Undang-Undang Perlindungan Anak harus maksimal berkaitan dengan ini, Mas. Harus dihukum seberat-beratnya, hukum mati atau disuntik. Kalau di pasal melakukan perbuatan pencabulan yang lebih dari satu itu sebetulnya di eh, suntik kimia itu mas, sebenarnya gitu satu sudah ditambah 1/3 disuntik itu sebetulnya di pasal yang ah sebetulnya. disuntik untuk dikebiri ya bang ya. Untuk maksudnya Ya bukan betul maksudnya sekali untuk dikebiri namanya supaya kalau disuntik dikebiri kalau di itu tapi lebih dari satu kan, nah ini kan baru satu, ini yang lapor satu. Upaya hukum saya adalah yang 4 ini dijalankan. Nanti yang lain akan mengikuti. Kalaupun nanti dicak cak ulil, dia akan apa, alamat dan nama akan disembunyikan, nanti dia bertanggung jawab. Kalaupun nanti di kantor saya Jalan Ahmad Yani nomor 38, ya tetap saya sembunyikan, saya bertanggung jawab penuh nanti eh sembunyian untuk alamat tersebut, Mas. Itu ya Mas, saya di jalan, oke mudah-mudahan Mas juga siap. sehat. Terima kasih untuk statementnya. Dia semoga bermanfaat untuk orang banyak. Mudah-mudahan didengarkan oleh Mbak Puan selaku Ketua DPR dan pemangku kepentingan di DPR RI. Mudah-mudahan hal tersebut ini menjadi eh, dasar atau menjadi informasi yang penting ke depan. Jangan sampai anak-anak kita, anak-anak bangsa itu korban dari kebiadaban oknum Kiai Cabul. Nah, gitu aja. Oknum Kiai Cabul. Dan itu, Mas. Oke, terima kasih ya, Mas.